Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Ternyata begini skema tahapan plotting atau verifikasi dan validasi data tenaga honorer untuk tahun 2024. Informasi selengkapnya tonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP saat ini tengah menyiapkan satu skema terbaru bagi para tenaga honorer. Skema tersebut diketahui sebagai langkah progresif pemerintah menuju rekrutmen aparatur sipil negara di tahun 2024 yang dinamakan dengan tahap uji coba verifikasi data para tenaga honorer dengan skema piloting. Selain itu, rekan-rekan sekalian, hal ini juga memang menjadi acuan dari konteks sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang ini membahas status para honorer yang seharusnya bisa tuntas persoalannya sebelum akhir tahun 2024 mendatang. Nah, rekan-rekan sekalian, tahapan ini diharapkan menjadi dasar yang kokoh untuk mempersiapkan proses seleksi dan pengangkatan ASN yang lebih transparan dan efisien. Piloting verifikasi ini merupakan skema yang dijalankan oleh pemerintah ya, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan di dalam rapat di kantor regional 10 BKN beberapa waktu yang lalu. Jadi piloting ini merupakan bagian dari verifikasi dan validasi database tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN hasil dari pendataan yang dilakukan di akhir tahun 2022 yang lalu. Kegiatan piloting itu yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara baru-baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di dalam menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebutkan bahwa tahap uji coba verifikasi dan validasi data para pegawai non-ASN atau tenaga honorer ini adalah langkah awal di dalam menyusun ulang struktur ASN setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebagaimana diketahui bersama bahwa di pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah menegaskan bahwa struktur pegawai non-ASN itu harus dituntaskan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024 mendatang, yang berarti setelah batas waktu itu tidak ada lagi status honorer yang ada di instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Oleh karena kepegawaian hanya akan mengakui pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara di sisi lain, Imas Sukmaria, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, juga menyebutkan bahwa di dalam penyusunan RPP Manajemen ASN, pemerintah juga mempertimbangkan perkembangan zaman yang terjadi. Verifikasi dilakukan terhadap data tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN dengan menggunakan indikator surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi rekan-rekan yang telah memiliki SPTJM saya pikir tidak jadi masalah, ataupun rekan-rekan yang daerahnya sudah mengeluarkan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh karena memang dasar dari BKN seperti apa yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN itu indikatornya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Namun dari jumlah tersebut hanya 749.000 orang tenaga non-ASN yang lolos seleksi dan diangkat sebagai ASN. Data ini akan menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan terkait dengan tenaga non-ASN atau honorer. Pemerintah berharap bahwa hasil verifikasi ini akan menghasilkan database honorer yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi fondasi di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terkait dengan status tenaga non-ASN atau honorer. Nah rekan-rekan, betapa pentingnya database BKN ini sebagaimana
pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan pengumuman penerimaan seleksi aparatur sipil negara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dasarnya adalah dari database BKN. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang telah terdata dalam database BKN ini dapat diangkat menjadi ASN dengan tentu melalui proses-proses yang lebih memudahkan ya. Lebih memudahkan meskipun mungkin harus melalui proses seleksi, akan tetapi tentu ada afirmasi-afirmasi yang diberikan. Kita berharap seperti itu agar rekan-rekan bisa terakomodir dalam pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah rekan-rekan, selain itu berdasarkan apa yang diberitakan oleh Tribun. Rekan-rekan, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.